itu adalah Tuhan yang merdeka, berarti kita juga menjadi ciptaan yang merdeka. Katakan, kita merdeka. Bulan Agustus tema kita pasti tentang merdeka. Ya, pertanyaannya sudahkah kita merdeka? Ya, untuk mengetahui kita merdeka atau belum, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Kita akan gemakan bersama-sama ya. 3, 4. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, haleluya. Saya mau katakan, Tuhan adalah kemerdekaan. Ya, Tuhan itu kemerdekaan itu sendiri, saudara. Tuhan itu punya kuasa. Gak ada seorang pun yang bisa melarang Tuhan untuk bertindak. Saudara pernah memaksa Tuhan? Sering ya. Tuhan itu punya kuasa, punya kemerdekaan untuk mengambil satu keputusan. Bahasa Inggrisnya kun fayakun. Jadilah jadi. Ya, jadi kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang sanggup. Ya, kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada yang sanggup menutup. Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara, tidak ada yang sanggup merendahkannya. Kemerdekaan ada di tangan Tuhan. Nah, saudara, manusia, kita manusia kan? Diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang merdeka, berarti kita juga menjadi ciptaan yang merdeka. Katakan, kita merdeka. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ya, manusia merdeka. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, manusia pertama kali diciptakan dengan kemerdekaan. Kebebasan. Boleh menikmati semua yang ada di Taman Eden. Ya, 99,9 bebas. Enak toh? Cuma satu tok loh Tuhan yang Tuhan mau. Dilarang, jangan apa? Apa? Pohon pengetahuan. Tapi namanya manusia dilarang tambah melanggar. Ya, dikasih aturan tambah, ya itu manusia. Ternyata sifat manusia ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga menjadi bagian orang yang suka berontak dengan apa yang Tuhan katakan? Nehi. Seringkali orang itu penasaran, saudara. Kenapa kok nggak boleh gitu ya? Sebenarnya maksud Tuhan ya, fokus Tuhan itu bukan tentang buahnya, saudara. Bukan tentang buahnya. Tapi perintah itu Tuhan berikan, Tuhan ingin melihat sejauh mana manusia itu taat. Ternyata aduh susah sekali untuk taat. Karena itulah akhirnya
Adam dan Hawa justru mendengarkan suaranya Saiton. Jadi dilarang, malah dia memetik buah dan memakannya, akhirnya dia mati. Artinya manusia melanggar aturan Tuhan. Saat itulah hubungan manusia dengan Tuhan mulai terpisah. Manusia jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, tujuan Tuhan itu sebenarnya itu ingin tahu sejauh mana sehat ini anak-anakku itu taat. Ya, masa hanya di bahasa Inggrisnya itu dipenging gitu, dilarang. Cuma satu aja yang nggak boleh, kok tambah itu yang dilakukan. Nah, ini namanya kemerdekaan yang kebablasan. Hari ini di Indonesia banyak kemerdekaan yang kebablasan, saudara. Ya, karena merdeka, bebas mau ngomong apa aja bebas. Sampai pemimpin negara yang harusnya, tadi VOP dikatakan kita harus hormat pada pemimpin negara. Tapi banyak orang yang sudah merendahkan. Ini kemerdekaan yang kebablasan. Saya sangat berharap GBI Hong Kong tidak serupa dengan dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Tahu-tahu apa dosa? Maut. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah dimerdekakan? Apakah masih suka main-main dengan yang namanya dosa? Kadang Mbak Dian, tergantung situasi dan kondisi. Betul? Iya, saya juga ngalami. Kok firman ini bukan hanya untuk saudara loh, saya juga. Ya, jadi kadang kita itu berbuat dosa, di gereja itu kayak malaikat, saudara. Apalagi di mimbar ini, malaikat aja kalah. Betul enggak? Tapi setelah keluar dari pintu gereja, tunggu dulu, ya, merdeka. Tapi saya harap hari ini kita mau berubah, ya. Setelah kita mendengar pesan Tuhan hari ini, saya mau kita semua berubah. Kita baca kembali dalam Galatia 5 ayat 13 tadi, kembali ke sana. Ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tuhan katakan, datanglah kepadaku, kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, kemerdekaan kepada kamu. Kembali pada apa? Kebebasan kita dalam memilih. Kita diundang mau datang atau tidak. Keputusan ada pada setiap kita. Kita manusia merdeka punya hak menentukan pilihan. Saudara, hari Minggu dipanggil datanglah untuk ibadah. Ada yang merespon datang, ada yang jalan-jalan. Apakah Tuhan langsung maksa yang jalan-jalan mati? Enggak. Ya, Tuhan tidak jahat, Tuhan itu kasih karunia-Nya, masih berikan kesempatan, saudara. Tapi ingat, kita tidak tahu hari ini milik kita, hari esok belum tentu loh. Ya, hari-hari ini saya dapat berita yang sangat mengagetkan, saudara. Selama bulan kemarin itu ada kerabat kami yang tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tidur, pagi tidak iso bangun. Dilihat sudah berpulang. Banyak obat tidur, tidak ada obat bangun. Saudara kasih Tuhan, apa sih sebenarnya yang membuat kita itu terus-terusan ya melepaskan kemerdekaan sebenarnya yang sudah Tuhan berikan bagi kita? Kita dipanggil, dikasih kebebasan untuk mengambil keputusan sesuai ya dengan keinginan kita, tapi semuanya pasti ada konsekuensinya. Ya, kita sudah dipanggil, saudara. Nah, tapi seringkali kita menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Apa sih penyebabnya? Yang pertama, pemahaman yang salah. Banyak orang yang punya pemahaman sekali selamat, tetap selamat. Ya, pemahaman yang salah. Aku sudah jadi orang Kristen, terima Yesus, pasti selamat. Dosa jalan terus. Pemberontakan jalan terus. Kenapa? Pemahaman yang salah. Tetapi saya yakin GBI tidak memahami pemahaman seperti ini ya. Amin? Iya, karena kemerdekaan itu bisa hilang, keselamatan juga bisa
hilang. Jadi keselamatan ini harus kita pertahankan, saudara. Yang kedua, apa yang membuat manusia, ya kita ini seringkali menyalahgunakan kemerdekaan, yaitu roh agamawi. Saat di peperangan kita memerangi roh agamawi, betul? Ingat, kita kadang juga hidup ya di dalam roh agamawi. Artinya apa? Ke gereja cuma rutinitas. Orang Kristen ya pasti ke gereja. Orang Kristen mau makan ya pasti berdoa, kecuali pas lapar. Ya, kalau lapar itu doanya singkat. Makasih Tuhan berkat, haleluya, amin. Lep 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 lep. Ya, roh agamawi yang membuat kita itu datang ke gereja, motivasinya salah. Ini yang membuat kita bisa kehilangan kemerdekaan. Yang penting hari Minggu nang gereja, yang penting tiap hari berdoa. Aku hari itu doai 5 kali. Ya, tapi nggak tahu bertemu nggak kita dengan Tuhan. Tidak semua orang berdoa itu bertemu Tuhan loh. Ya, kamu tuh diajak doa nggak mau, sibuk. Ya udah kalau gitu, aku mau doa sendiri. Bertemu Tuhan enggak? Ya, belum berdamai dengan diri sendiri. Cari-cari, loh, Tuhan di mana Tuhan? Tuhan di mana? Ya, jadi ingat sebelum menghampiri Tuhan, persiapkan hati kita. Jangan datang dengan membawa persembahan yang jahat. Dengan amarah, ya Pak, dia tuh gak mau doa, biarin. Penting kita berdoa, saudara, gini katakan. Bola. Ayo, pelajaran buat kita. Kita gak ada tuh yang kayak gitu? Oh, gak ada. Baik-baik semua. Nah, saudara, tanpa kita sadari, sudah menyatakan diri sebagai orang Kristen merdeka, masih nyimpan benci, dendam, sakit hati. Betul? Menghilangkan itu memang tidak gampang. Ya, kenapa? Ketika kita merasa memiliki diri kita sendiri, melepaskan dendam itu, wah sulit, saudara. Enak aja suruh ngampuni, dia nggak tahu gimana rasanya. Wah, aku sampai terlantar di Hong Kong itu karena dia. Masuk begitu saja aku mau suruh ngampuni. Sorry ya. Sebenarnya melepas pengampunan dan menyimpan dendam itu enak mana sih? Dampaknya enak melepas, tapi prosesnya enak menyimpan. Jujur, betul. Menyimpan dendam itu, saudara, disimpan erat-erat. Jangan sampai meletus balon biru ini. Padahal ketika kita mau melepaskan pengampunan, kita ini merdeka. Katakan, aku mau merdeka. Aku mau merdeka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, orang yang merdeka, sak merdeka-merdekai, harus atau masih punya sebuah tanggung jawab. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Kita yang percaya dan sudah dibaptis, mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang merdeka. Tapi apa berhenti sampai di sini? Kita baca Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi kemerdekaan perlu dikerjakan enggak? Perlu. Ya. Walaupun kita sudah dikasih kemerdekaan, dibebaskan dari dosa, kita jangan statue. Ada yang enggak tahu statue? Setelan cuek, tenang, aku sudah dimerdeka karena aku terima Yesus, kalungku salib baik. Terus mau gue gitu ya. Loh, kenapa harus dikerjakan Mbak Dian? Bukankah keselamatan ini kasih karunia? Gak percaya Mbak Dian, baca itu dalam Efesus 2 ayat 8. Diprotes saudara. Disuruh ngerjakan keselamatan malah
protes. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Loh, wis pemberian Allah. Apa yang dikerjakan? Di situ dikatakan diselamatkan oleh iman. Lah iman tanpa perbuatan mati, halusinasi. Kita memang sudah diberikan keselamatan dengan gratis, saudara. Tapi iman itu harus dikerjakan. Ya, dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan. Ya, ono Tuhan rek, lewari. Artinya kita itu harus menyadari setiap hari bahwa kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Kita sering berdoa, Tuhan, jadikan aku biji matamu. Pas aku baik saja. Lek pas aku berbuat jahat, palingkan wajahmu, Tuhan. Bisa enggak? Enggak bisa. 24 jam kita ini di pemandangan Tuhan. Kita mau sembunyi di kamar mandi, Tuhan tetap melihat. Sekolah minggu ada lagunya apa? Mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, baik yang jahat. Sebab itu hai kawan, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Betul? Kita nggak bisa sembunyi. Saudara, bisa sembunyi dari majikan. Karena marah sama bosnya, nama bosnya diganti. Tokoh yang antagonis. Di HP-nya diganti. Kamu tak kasih nama ini ya. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Lah kalau bosmu tahu juga bahaya toh. Ada tuh kejadian, bosnya ditulis Mak Lampir. Terus sama bosnya itu Google, lihat di Google, dilihat Mak Lampir, cetet. Ada gambar perempuan. Gitu. Bosnya ngamuk, saudara. Lah bos saja tahu, apalagi Tuhan. Mungkin mantan suamimu kasih nama. Apa namanya? Dikasih nama. Mantanmu enggak tahu, Tuhan tahu. Coba seandainya saudara ya, nama saudara sama orang diganti. Misalnya diganti Mak Lampir gitu, saudara marah enggak? Marah. Lakukan seperti apa yang saudara ingin orang lain perbuat pada kita. Amin. Iya, Tuhan melihat, saudara. Karena itu perlu kita kerjakan keselamatan itu. Kita mau taat, ada enggak ada orang taat, karena Tuhan melihat. Nah, sudah dikasih Tuhan. Memang keselamatan ini bukan hasil perbuatan kita, tapi pemberian anugerah dari Tuhan. Tetapi orang yang beriman hidupnya pasti berbuah. Betul? Orang yang percaya Tuhan pasti hidupnya baik enggak? Iya, kalau saudara mengaku percaya Tuhan tapi tetap hidup di dalam kejahatan, itu pertanyaan besar. Jadi mulai hari ini kita tahu, kalau mau kita melakukan satu kejahatan, ingat. Ya, kita ingat, kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, perbuatan baik memang tidak menjamin keselamatan, saudara. Ya, perbuatan baik tidak menjamin keselamatan, tetapi orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah merdeka, hidupnya pasti berbuah kebaikan. Ini yang disebut hidup yang berbuah. Setiap hari kita berdoa toh, ingin hidup kita berbuah. Siap untuk berbuah? Amin. Nah, dampak dari orang yang menyalahgunakan kemerdekaan, kalau tadi Adam dan Hawa ketika dia melanggar aturan Tuhan, dia diusir dari Taman Eden. Hidupnya susah karena jatuh di dalam dosa. Nah, kalau kita melanggar kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, padahal kita iki wis setia ke gereja, rajin baca Alkitab tiap hari, laporan, berdoa dari pagi sampai malam. Tapi ketika kita masih menyimpan kebencian, iri hati, dendam, kita adalah bukan orang yang merdeka, tapi orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Dampaknya apa, saudara? Kita baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. 4. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk
dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jangan mentang-mentang rajin merasa, oh aku ini orang sudah merdeka semau gue. Tetapi orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan dimasukkan pada golongan orang yang melakukan kejahatan, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, saudara, kehendak Tuhan yang mana sih yang harus kita lakukan supaya kita ini tidak ditolak pada akhirnya nanti? Ya, kita sudah merasa hidup benar, hidup kudus. Ketika berpulang, kita, hai Tuhan, I am coming. Ya, hai malaikat, kita kenal ya. Tiap hari kita berdoa bersama. Tapi ketika kita di pintu, Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Loh Tuhan, ya apa sih? Aku kan tiap minggu ibadah, tiap hari aku duduk di barisan kedua pinggir kanan. Masa sih Tuhan tidak tahu? Aku tiap hari itu loh, ya pasti datang, aku pasti ngambil tempat di situ, tidak ditempati orang lain, itu pasti tempatku. Kok Tuhan gak kenal aku? Ya apa sih, gak salah Tuhan. Coba lihat dulu buku kehidupan. Mungkin Tuhan lupa. Kita lupa bahwa kita ini hidup kita selama di dunia adalah pembuat kejahatan. Nah, kehendak apa yang harus kita kerjakan? Baca kembali tadi di dalam Galatia 5 yang ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Konteks di sini ya, melakukan kehendak Bapa itu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ada nggak orang yang nggak mengasihi diri sendiri? Ada? Banyak. Gimana sih cara mengasihi diri sendiri? Ya Mbak Dian, pingin apa aja dituruti. Pingin shopping ya shopping, pingin hiking ya hiking. Apakah itu yang dimaksud mengasihi diri sendiri? Sudah dikasih Tuhan. Mengasihi diri sendiri itu bukan berarti menuruti semua nafsu kita, bukan berarti menuruti segala keinginan kita. Mengasihi diri sendiri itu justru harus memikul salib. Loh, lek menyiksa Mbak Dian, mikul salib itu tidak gampang loh. Mikul salib itu susah loh, sakit loh. Itu nggak mengasihi diri Mbak Dian. Kita mau belajar kenapa harus memikul salib. Saudara, kalau punya misalnya aku marah nih, aku marah sama Kak Rinta. Kalau aku bisa marah menjatuhkan nama Kak Rinta sampai Kak Rinta gelap itu, aku puas nggak? Puas nggak aku? Puas. Rasain lu ya. Hatiku puas ketika melihat mantanku celaka misalnya. Ketika mantan yang menyakiti kita mengalami suatu kecelakaan, langsung, rasain kau ya. Hati kita puas toh. Bahkan sampai mengambil ayat firman Tuhan, bayar tunai. Makanya jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Puas kita? Puas. Apakah ini mengasihi diri sendiri? Tahu nggak saudara, ketika kita merasa puas, daging kita puas, aku puas, pokoknya kapok wis. Puas aku. Sebenarnya hati Tuhan sedang menangis. Tuhan menangis saudara, anakku kok kayak gini. Aku sudah berkorban mengasihi, mengampuni. Kenapa? Dia kok tidak menjadi murid yang taat. Ketika kita puas dengan emosi kita, Tuhan menangis saudara. Jadi jangan saudara anggap musuh kita itu musuhnya Tuhan. Berdoa, Tuhan kuserahkan dia dalam tanganmu Tuhan. Dia sudah nyakiti aku, kiranya Tuhan engkau menghukum dia. Apakah saudara kira Tuhan kata, oh iya aku bela kamu, tak hukume dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Ya,
Ketika kita katakan, Tuhan aku sakit hati, Tuhan aku sakit hati, Tuhan akan katakan apa? Kasihi dia. Oh, ya apa sih Tuhan? Tuhan itu ngasihi aku, pengasihi musuhku sih. Justru Tuhan itu minta kita mengasihi musuh kita karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan orang yang jahat itu juga dikasihi Tuhan loh. Betul enggak? Jadi jangan anggap orang yang menyakiti kita itu, aku serahkan musuhku ke dalam tanganmu Tuhan. No. Tuhan itu kasih. Jangan salah berdoa ya. Jangan mengharapkan orang yang enggak cocok dengan kita itu mengalami celaka. Tuhan itu no good itu. No good ya. Ya Tuhan enggak suka saudara. Nah, kita harus memikul salib setiap hari. Ya, kenapa? Karena di sini katakan kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, siapa sih sesama itu? Siapa sih sesama itu? Apakah hanya orang Kristen saja? Apakah hanya orang yang tiap hari masak no kita aja? Apa orang yang baik sama kita aja? Kita ingat di dalam Yohanes 3:16. Siapa sih sesama itu yang harus kita kasihi? Karena begitu besar kasih Allah akan siapa yang ada dalam dunia? Apakah orang Kristen saja? Apakah orang baik saja? Di dalam dunia ini ada macam-macam orang, saudara. Baik itu yang baik sama kita, baik itu yang jahat sama kita. Perampok, penjudi, pemabuk, semua itu loh dikasihi Tuhan. Untuk mereka Tuhan datang. Karena orang berdosa Tuhan itu datang. Lapo kita milah-milah. Jadi kalau Tuhan meminta kita mengasihi sesama, artinya semua orang, baik yang jahat sama kita maupun yang baik. Lah yang baik enak toh mengasihi orang yang baik. Tetapi di sini Tuhan mengatakan sesama kita. Artinya kita dimanapun berada harus melepaskan kasih dan pengampunan. Jangan tebang pilih. Sing baik dikasihi. Langsung baik lah doakan sekali Tuhan, sekali lagi aku berdoa buat Tuhan, dan berkati dia berlimpah-limpah Tuhan. Dan aku juga berdoa buat Mbak Lilis Tuhan. Kiranya kau juga berkati Mbak Lilis. Loh nadanya wes beda. Ada nggak yang berdoa seperti itu? Tebang pilih, berdoa sama, semua yang kita doakan sama, kita mintakan berkat yang sama. Jangan hanya karena baik didoakan dengan dalam nama Yesus berkati. Amin, amin. Dan aku juga berdoa Tuhan buat Mbak Lilis. Nadai wis turun, berkati Mbak Lilis Tuhan dalam kehidupannya, di dalam masa depan. Itu bukan mengasihi sesama. Tebang pilih namanya. Ya. Hari ini kita mau belajar mengasihi sesama manusia. Siapapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, doakan dia. Kasihi dia. Amin. Amin. Nah, kita baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Misi Tuhan itu menyelamatkan seluruh dunia. Bukan hanya orang Kristen tok loh ya, jangan salah loh ya. Makanya kemarin ketika Israel perang dengan mana? Dengan itu loh, sing benderanya ada hijau itu apa? Palestina. Di media sosial itu yang pro Palestina menghina Israel. Yang pro Israel menghina Palestina. Saya lihat orang-orang Kristen banyak masuk di situ, menghujat, mengutuk. Kira-kira orang Palestina dikasihi Tuhan enggak? Dikasihi. Kenapa kita mengutuk orang yang dikasihi Tuhan? Jangan ikut-ikutan ya. No good itu no good. Kita mau mengasihi semua orang yang ada di muka bumi. Kita berdoa buat bangsa-bangsa, damailah bangsa-bangsa. Terus kita di media sosial, hanya kamu itu tahu nggak Israel itu bangsa yang diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk Israel kamu akan dikutuk, kamu juga dikutuk. Kita harus jadi saksi loh di media sosial. Sekali ketikan kita itu bisa sampai ke ujung bumi loh. Ya, jadi hati-hati. Masuk dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan katakan pergilah. Berarti harus ada action. Ya, harus ada tindakan. Misalnya pergilah ya, melangkah. Kemana Tuhan nyuruh kita pergi? Semua bangsa.
Tuhan menyuruh kita menjadi saksi itu kepada semua bangsa. Mulai hari ini, ingat media sosialnya jangan ngutuk bangsa yang mungkin menjadi musuh-musuh yang tidak sesuai dengan hati kita. Stop ya, no good ya. Hari ini kita mau belajar memberkati bangsa. Pergilah. Nah, tugas orang yang sudah merdeka, saudara dan saya yang sudah dimerdekakan dan sudah diangkat menjadi murid, kita harus memuridkan, kita harus memerdekakan semua bangsa, semua manusia yang ada di dunia ini. Ini misinya Tuhan. Kalau saudara katakan Tuhan adalah gembalaku, gembala melaku ngalor, kita juga harus ngikut ngalor. Gembala jalan ke timur harus ikut ke timur. Jangan gembala ngajak ke timur, kita ke barat. Kalau Tuhan meminta kita mengasihi, yo ayo mengasihi. Mengasihi siapa tadi? Bangsa? Bangsa, karena Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Ini misi Tuhan datang ke dunia, ya. Kita mau ambil bagian? Mau ambil bagian? Nah, bagaimana caranya? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan sudah memerintahkan apa pada saudara dan saya? Kita disuruh mengajar bangsa-bangsa ini untuk melakukan perintah Tuhan. Ya. Apa perintah Tuhan? Baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita harus mengajarkan apa kepada dunia? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung, ya, kita sudah diajar mengasihi. Selanjutnya kita juga mengajar orang lain untuk saling mengasihi. Itu yang Tuhan mau, ya. Kita sudah dimuridkan, maka kita juga punya tugas untuk memuridkan sesama. Kembali kepada sesama. Jangan tebang pilih, ya. Dimulai dari Yerusalem, terus Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jangan buru-buru ke ujung bumi dulu. Yuk kita perhatikan bagaimana keadaan Yerusalem kita. Bukan berarti kalau Yerusalem belum pulih kita nggak boleh melayani, enggak. Tapi jangan kita melayani, sewibuk melayani, lupa dengan Yerusalemnya. Yuk kita perhatikan bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana anak kita, bagaimana orang tua kita. Oh, sudah Kristen semua. Sudah Kristen semua, Mbak Dian. Minggu ke gereja, mau makan ya berdoa kok. Beres Yerusalemku. Ada yang merasa beres Yerusalemnya? Amin kalau Yerusalemnya beres. Karena ingat, keselamatan tidak cukup hanya beragama Kristen, tetapi dibutuhkan pertobatan. Bagaimana mereka bertobat kalau kita nggak bisa jadi teladan? Ayo kita jadi teladan di tengah-tengah keluarga kita, ya. Jangan jadi hakim. Ada yang jadi hakim di tengah keluarga? Mentang-mentang jadi donatur. Selain donatur, dilarang ngatur. Keluarganya ditindas, dihakimi, harus nurut aku. Rumah harus menghadap ke timur, catnya harus merah, jendelanya harus hadap ke atas, biar dapat matahari. Lo jelek make, diem, donatur, hanya donatur yang boleh ngatur. Kalau seperti ini, apakah kita bisa menjadi terang? Apakah kita bisa menyelamatkan, memerdekakan Yerusalem kita? Nah, jadilah teladan, jadilah terang sebagai orang yang sudah dimerdekakan, supaya keluarga kita ini melihat Kristus dalam hidup saudara. Aduh, sejak di Hong Kong itu yo, mamaku itu sekarang lembut. Sejak di Hong Kong itu sekarang baik.
gak gampang marah. Benar-benar murid Tuhan Yesus ini mamaku. Dulu mamaku itu cerewet, tiap telepon ngamuk. Sekarang itu baik. Iyalah aku mau ngikut jejak mama lah. Ma gimana sih ma kok bisa jadi baik? Taat ya, setia sama Tuhan ya. Iya ma. Loh itu selamat Yerusalem kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saudara, sesama manusia kita juga bisa baik, terutama keluarga kita. Anu susah Mbak Dian, keluargaku itu sekarang masih tercerai-berai, belum berakhir. Ya, hari ini adalah kesempatan itu. Besok belum tentu loh ya. Jadi kalau hari ini ada kesempatan, ayo cepat ambil keputusan. Cepat bertindak, jadilah saksi di tengah keluarga. Amin. Supaya Yerusalem kita juga dimerdekakan seperti kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau Yerusalem kita sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan, dia akan jadi saksi dari di Yudea. Tetangganya ngelihat, rumah tangga nerek, ayem kayak kerupuk kehujanan. Oh salah. Maksudnya itu ayem, tentrem, damai rumah tangganya itu loh. Yang dimaksud ayem itu. Duh benar-benar luar biasa. Dia memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Akhirnya tetangganya juga ingin ikut-ikutan diberkati. Aduh memang jadi orang Kristen, nama Tuhan dimuliakan. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terakhir ya di dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang dan kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Siapa raja di sini? Pemerintah. Nona raja, bukan nona raja. Hormat nona. Ya, hormatilah raja atau hormatilah pemimpin kita. Tadi di VOP juga dikatakan toh, kita juga harus mengambil bagian bersinergi dengan pemerintah. Memang negara kita sekarang sedang sakit, saudara. Tapi bukan berarti kita menghujat. Di media sosial kita ikut menghujat. Ayo kita tampil beda. Jangan serupa dengan dunia. Tugas kita berdoa supaya bangsa kita dipulihkan. Amin. Sekarang berhikmat dalam bermedia sosial. Dunia boleh mengatakan Indonesia kacau, dunia boleh mengatakan Indonesia gelap, tapi mau kita sama-sama katakan Indonesia merdeka. 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 Apa yang kita ucapkan, itu yang akan terjadi. Jadi jangan ikut-ikutan ngata-ngatain pemerintah. Nah, saudara dikasih Tuhan, di tahun penuaian ini kita sebagai orang merdeka, sudah merdeka toh? Sudah merdeka? Amin. Sudah merdeka? Amin. Nah, di tahun penuaian kita sebagai orang merdeka punya tanggung jawab untuk mengambil bagian di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita mau memperagakan karakternya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa tadi dikatakan, lakukan seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Seperti apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Setiap minggu diajar toh. Ada yang ikut 100, 200, diajar terus. Dan apa yang kita peroleh, firman yang kita terima, kita terapkan di dunia nyata. Maka dunia akan mengalami pemulihan. Dunia akan melihat Kristus lewat kehidupan kita. Ketika sekarang gereja-gereja mulai di Indonesia ibadah-ibadah ditutup, saya menangkap satu pesan Tuhan. Tuhan bekerja di sana. Ya, tapi kalau kita di media sosial kita ikut menghujat, oh memang begini begitu, wah kita ikut menghujat, kita nggak jadi berkat. Tugas kita hanya berdoa buat bangsa Indonesia. Ketika kita diperlakukan bagaimanapun, Tuhan katakan apa? Kasihi musuhmu, berdoa. Saya percaya di balik kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini, Tuhan akan memancarkan sinar kemuliaannya buat bangsa kita Indonesia. Jadi kita mau belajar bijaksana menggunakan media sosial ya. Jangan serupa dengan dunia, kita harus tampil beda. Kita akan mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan memperagakan, mendisplay karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai semua orang melihat
kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, dan mereka diselamatkan, mereka dimerdekakan seperti kita juga dimerdekakan. Ya, yang siap memerdekakan, yuk sama-sama kita katakan merdeka 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Saya undang bangkit berdiri. Kesempatan yang ada mari kita gunakan. Yuk. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan dengan hati, hidup ini adalah kesempatan. Hari ini adalah kesempatan bagi kita, saudara. Hidup ini, hari ini adalah kasih karunia, saudara. Hari esok belum tentu menjadi milik kita. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melakukan kebenaran firman-Nya.